Tentu seperti apa rilis yang akan disampaikan oleh penyidik pada Jampitsus, kita simak bersama. Direktur Penyidikan akan menyampaikan perkembangannya. Direktur Penyidikan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua yang saya hormati Bapak Kapus Penkum serta jajaran. Teman-teman jurnalis yang pada malam hari ini hadir bersama kami. Langsung saja saya akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero, Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018 sampai dengan tahun 2003. Bahwa pada hari ini, Senin tanggal 24 Februari 2025, kami kembali menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero, Subholding dan kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 59 garis miring FD2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 24 Oktober 2024. Berdasarkan perkembangan penyidikan tersebut, tim penyidik menyimpulkan dalam ekspos perkara bahwa telah terdapat serangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dari adanya alat bukti yang cukup, yaitu sebagaimana telah disampaikan tadi oleh Pak Kapus Penkum, yaitu berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan keterangan ahli, berdasarkan bukti dokumen yang telah disita secara sah dan bukti-bukti lain termasuk barang bukti elektronik atau BBE. Berdasarkan alat bukti tersebut, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan 7 orang sebagai tersangka, antara lain 1 RS yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, SDS yang bersangkutan adalah Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Ketiga, JF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping. Keempat, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Yang kelima, MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Keenam, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala
Maritim. Jadi yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris pada 2 perusahaan sekaligus. Sedangkan yang terakhir, ketujuh, adalah GRJ selaku komisaris Jenggala Maritim dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Itulah 7 tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik pada malam hari ini berdasarkan alat bukti yang cukup. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan yang bersangkutan dinyatakan sudah sehat, selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini tanggal 24 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penahanan. Yang pertama, surat perintah penahanan nomor 14, kemudian surat perintah penahanan nomor 13, surat penahanan nomor 12, surat perintah penahanan nomor 15, surat perintah penahanan nomor 16, surat penahanan nomor 17, dan surat perintah penahanan nomor 18 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 02 garis miring 2025 tanggal 24 Februari 2025. Adapun kasus posisi akan saya sampaikan sebagai berikut. Bahwa pada periode 2018 sampai dengan periode 2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri, dan Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri ESDM nomor 42 tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Namun berdasarkan fakta penyidikan yang didapat, tersangka RS, SDS dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya, dan pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Pada saat produksi kilang minyak sengaja diturunkan, maka produksi minyak mentah dalam negeri oleh K3S sengaja ditolak dengan fakta sebagai berikut. Produksi minyak mentah oleh K3S tidak memenuhi nilai ekonomis, padahal harga yang ditawarkan oleh K3S masih masuk range harga HPS. Yang kedua, produksi minyak mentah K3S dilakukan penolakan dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dengan spek. Namun faktanya minyak mentah bagian negara masih sesuai dengan spek kilang dan dapat diolah atau dihilangkan kadar merkuri atau sulfurnya. Jadi kerjasama antara pemerintah dengan pihak K3S, kontrak kerja pelaksana ini
ada bagian minyak yang bagian K3S dan bagian negara atau Pertamina dengan kualitas yang sama berdasarkan persentase yang telah disepakati. Pada saat produksi minyak mentah dalam negeri oleh K3S ditolak dengan dua alasan tersebut, maka menjadi dasar minyak mentah Indonesia dilakukan ekspor. Jadi bagian K3S tadi karena ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan spek, harganya tidak sesuai dengan APS, maka secara otomatis bagian K3S harus diekspor ke luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patraniaga melakukan impor produk kilang. Harga pembelian impor tersebut apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri, terdapat perbandingan pembelian harga yang sangat tinggi atau berbeda harga yang sangat signifikan. Jadi saya perjelas, pada saat K3S mengekspor bagian minyaknya karena tidak dibeli oleh PT Pertamina, maka pada saat yang sama PT Pertamina mengimpor minyak mentah dan produk kilang. Selanjutnya, untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF bersama dengan demut atau broker, yaitu tersangka MK, DW, dan GRJ, sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur. Yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Permufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan atau aktus reus pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara mengkondisikan pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu dilakukan dengan cara tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92, padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92, dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR
mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Pada saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh oleh produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HP atau harga indeks pasar, bahan bakar minyak untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal atau lebih tinggi, sehingga jadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi bahan bakar minyak setiap tahun melalui APBN. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Yang pertama, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui demut atau broker, kerugian impor BBM melalui demut atau broker, kerugian pemberian kompensasi, dan kerugian karena pemberian subsidi karena harga minyak tadi menjadi tinggi. Perbuatan tersangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian perkembangan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero, subholding dan kontraktor kontrak kerja atau K3S yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.